Baik pemirsa channel YouTube BPPU JST Laisa Tengah, alhamdulillah kita kembali berbincang dengan beliau Pak De Samsul Bakri, sarjana pertanian namun sekarang jadi pengusaha besar gitu Semar gitu ya, dan beberapa beliau supporting juga di toko-toko yang lainnya. Luar biasa, tadi kita sudah tahu bagaimana motivasi beliau kenapa melakukan itu, dan ini menjadi inspirasi besar bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa terinspirasi dan melakukan hal yang sama, orang di Indonesia ini seperti beliau itu banyak gitu, Indonesia bahagia insya Allah. Indonesia bahagia insya Allah. Ya tadi Pak De ngomong-ngomong kaitannya dengan regenerasi begitu Pak De, sehingga usaha ini menjadi usaha yang panjang begitu tentunya, kaitannya dengan regenerasi atau mungkin putra putri Pak De. Putranya nggak ada. Ini sama dengan saya. Itu nanti gimana kedepannya begitu, gimana Pak De? Jadi gini, kita ambil di Solo ya, jauh-jauh. Sapi Noto Suman itu lebih dari 90 tahun. Lebih dari 90 tahun. Artinya itu sudah ganti generasi. Jadi kita anggap bahwa ini termasuk yang sukses dalam regenerasi. Ya. Sapi Noto Suman. Kalau di Kudus kita kenal Jenang Kudus. Itu bahkan kalau sekarang mungkin sudah 120 tahun. Apanya? Sekian generasi, ini termasuk luar biasa. Artinya lahan rezeki bagi banyak orang. Semakin lama semakin besar, semakin banyak orang yang bisa ikut merasakan, ini luar biasa. Saya juga berikhtiar karena sekali lagi kewajiban kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian setelah itu kita pasarkan pada masyarakat. Barep saya itu saya sekolahkan di Bandung, sekolah buka yang sangat bagus, paling tua di Indonesia, terkenal dengan NHI. NHI. Ini kan itu istilah, kira-kira istilah zaman lalu. Sekolah Tinggi Pariwisata Indonesia. Bandung. Sejak SMK sudah dibuka dia. Kemudian juga kuliahnya di sana, kemudian pulang selesai juga langsung menggantikan ibunya pegang di produksi. Nah, setiap saat juga trial terus. Ada pengembangan begitu ya? Ya, jadi misalkan untuk terkait dengan roti begitu, maka hampir murni dia ibunya ya kan orang sekolahan ibu, hanya sekolahan. Maka yang terbaru insya Allah kita sedang siapkan itu, kita mau ada toko khusus untuk cake itu sebenarnya hal biasa sebenarnya. Cuman kita hanya butuh tampil yang terbaik gitu aja. Misalnya di Surabaya ada jenis cake yang namanya terkenal dengan lapis Surabaya. Lapis Surabaya. Itu sampai sekondang. Ya. Jadi kalau kita ke Surabaya mesti pamerin lapis Surabaya. Kalau di Malang apa sih? Nanti ada itu kemarin datanya lupa ya, Malang ada itu. Tua sekali ya, lama sekali. Kemudian di Semarang ada Pelangi. Ini kan master itu legenda. Ya sekarangnya belum ada legenda, saya pengen jadi legenda. Jadi saya mulai dari nol itu biasa. Sekarang mental saya cukup tenang gitu, mulai dari nol saja. Dari dulu ya. Iya, mulai dari nol, dari sedikit. Hanya kita pokoknya yang terbaik. Maka saya bandingkan dengan produk-produk yang master itu. Mulai saya bandingkan, kira-kira sudah kualitas produk. Lalu saya jual lari ya gitu. Jadi semuanya di trial dari nol, dicoba begitu ya, di eksperimen dari nol, kemudian mendapatkan, kemudian baru ini sesuatu begitu ya, kayak dapat emas gitu ya. kalau masih duniawi gitu, kayak dapat emas gitu ya, kayak dapat surga mungkin gitu ya. Langsung kemudian kita brandkan begitu berarti ya. Kalau jual kan begini, kita diuntungkan kalau orang Karanganyar sebenarnya diuntungkan jalur ini. Karanganyar Timur, bensin itu sampai Tawangmangu, ini jalur luar biasa. Ini jalur antar provinsi, jalur bisnis, jalur pekerja, jalur wisata, jalur apa. Maka peluang untuk terjual itu sangat besar. Jadi istilahnya
sungai ini sudah banyak ikannya gitu ya, istilahnya gitu. Tinggal masang jaringnya. Ya. Cuma jaringnya rapet atau enggak? Menarik enggak? Menarik enggak gitu ya. Nah, Tapi ini insya Allah lah, insya satu. Allah. Iya, ya. Kembali lagi ke tadi Pak D, regenerasi tadi ternyata rencananya luar biasa ya, sampai menyekolahkan ke bidang kuliner yang utamanya di sini adalah cakes gitu yang mungkin akan lebih panjang juga ini, apalagi ke masa depan gitu ya, kondisi model digital begini mungkin kalau cake kan bisa online-nya lebih jauh begitu ya. Nah kemudian kalau putri-putri yang lainnya bagaimana tadi? Saya tidak sebenarnya tidak terlalu memaksakan. Kira-kira bakatnya di mana gitu. Kasus misalkan ini ya, permen jagung ini, atau nanti namanya sudah kita ganti dengan jagung gulali. Ini ya produk. Ini hasil karya Putri beliau. Anak nomor 3. Anak nomor 3. Akhirnya yang Barab ya. Permen jagung. Sebenarnya dia nggak terlalu punya bakat masak. Di antara sekian anak-anak. Cuma dalam lingkungan yang suka masak. Iya, lingkungannya suka masak. Dan dia senang mencoba hal baru. Nah ini yang beda. Dia kalau ketika pengen kemudian diajari semangat. Akhirnya sekarang yang buat dia sendiri. Iya kan? Dan jadi usaha anak yang ketiga. Iya, anak ketiga. Jadi kita pokoknya ini usaha anak ketiga. Nah, kalau yang cake tadi yang pertama. Anak pertama. Kemudian yang kedua? Kedua ini belum selesai ya. Sudah semester akhir di UNS di DKV. Oh, di seni. Seni. Mungkin yang di pemasarannya nanti kali ya. Ya yang buat stiker desain ini. Iya. Jadi yang udah desain dia. Ini luar biasa ini. Stiker yang baru juga dia. Kan nanti hulu-hulunya dikuasai satu keluarga ini. Yang desain. Karena biar kan selalu ke orang lain. Sekarang betul-betul terpotong itu, terpotong karena semuanya sendiri, kemudian tinggal langsung ke percetakan di Solo. Sudah itu aja. Yang desain apa mungkin malah ke depan bikin percetakan sendiri. Ya barangkali untuk yang nomor 2 begitu ya. Karena memang sekolahnya di seni, dia nggak tertarik untuk masak sama sekali. Tapi tetap bisa meregenerasi usaha bapaknya ini. Luar biasa. Ya, kemudian selanjutnya Pak sih. Kalau yang kecil kan masih kecil ya. Lagi jadi slot angel. Saya kan pengen, saya itu karena kita juga terlibat di pemerintahan, kita itu pengen saya dari dulu, saya pengen punya anak polisi, jaksa, pengacara, wartawan. Pas ngobrol-ngobrol ini kalau buat kabeh gitu ya. Kemudian ya, punya putri lagi no? Yang kecil kan enak gitu. Betul. Apa otaknya juga encer gitu. Terus sempat ngobrol-ngobrol sama ibunya. Nah, Bapak sama ibu itu pengen kita punya pengacara. Ada film yang inspiratif ya. Bagus itu. Blackwater kalau nggak salah. Itu tentang perjuangan pengacara di pencemaran lingkungan. Wah itu adu nyawa itu luar biasa. Menarik sekali. Sampai akhirnya menarik sekali. Lalu cinta lingkungan itu. Nah saya kembali pengen begitu. Ketika ibunya menyampaikan ke sing terakhir itu, aku nggak bangun jadi apa-apa. Pokoknya hidup aja tidur. Ini kan alhamdulillah ikut ke taman ini ya. Mau ke taman. Kita ya produk Demak kayak gitu ini. Anak saya yang kedua juga gitu. Dek, kamu mau melanjutin di pondok ngapalin ngabisin Quran apa kuliah? Pilihan yang tidak enak semuanya. Nggak pengen jadi apa-apa. Wes susah. Dan kita ikuti aja nggak cuma. Itu kan masih SMA ya. Iya betul. Ada emang anak saya kecil sudah pengen jadi terpupuk sampai ada. Tapi ada yang gitu. Tapi itu kelihatannya nanti sesuatu loh dia. Entah dia itu merencana sesuatu yang kita nggak ngerti gitu ya. Bombastis nanti. Nah ini kita tadi berbincang tentang regenerasi usaha yang cukup luar biasa ternyata. Di sini biasanya hal seperti ini tuh di beberapa orang ditutupi tapi beliau terbuka banget ini. Dan ini bisa kita ambil satu pelajaran yang baik, bisa kita lakukan itu di dalam keluarga kita kalau memang kita sebagai keluarga bisnis begitu Pak ya. Nah ini tadi kan kita sudah berbincang banyak Pak tentang keluarga juga sudah berbincang tentang bagaimana mensupport orang lain, juga berbincang tentang mulai dari nol juga berbincang begitu ya. Ini mohon maaf deh, kan semakin lama semakin sepuh ya kita itu.
ada bayangan apa di depan sana? Oke, jadi gini ya. Saya itu tidak pernah ada konsep tua muda itu enggak ada. Oh gitu. Kalau konsep tua yang kita maksud itu kan biasanya 50 kesana kan tua. Iya. Saya baru sekian tahun lalu saya menemukan hidayah mengambil perjalanan hidup Rasulullah. Saya kira setiap orang bisa mengambil dengan cara berbeda. Saya mengambil dengan cara yang itu tiba-tiba seperti itu yang saya pahami. Rasulullah itu dari kecil sampai umur 25 itu mandi. Kemudian dari 25 sampai 40 itu berkeluarga. Dan bersikuat. Berusaha kuat. Melihat. Umur 40 kenabian. Kemudian berdakwah sampai umur 53. Itu cuma 13 tahun yang terkami. Jadi umur 40 sampai 50 itu umur dakwah. Kemudian mulai 53 itu perang Badar, perang pertama, jihad pertama itu 53. Terus beliau lakukan sampai usia beliau 63 menghadap Allah Subhanahu wa taala. 10 atau 11 tahun penuh akhir masa hidup beliau itu jihad. Akhirnya saya simpulkan 50 tahun ke sana itu umur jihad. Saatnya habis-habisan. Justru ini bukan masalah tua muda, saatnya habis-habisan. Jadi kalau misalkan Mas Riki sekarang fokus di mana, ya habis-habisan sih itu. Ya kalau sudah 50 ke sana, itu fokus luar biasa. Saya juga begitu, saya menyimpulkannya begitu, saya usahakan begitu. Jadi di sini nanti habis-habisan. Nah ini habis-habisan. Saya sedang menyupport banyak teman-teman di 4C, di W3 itu di pertanian. Oh berarti ini ilmunya baru mulai diaplikasikan bisa-bisanya. Ada yang saya support dengan jamu, buah, kambing, kelinci, lele belum. Karena begini, kalau saya support itu saya perlu master, selalu begitu. Ada satu orang yang dijadikan rujukan. Siapa sih pinter kambing ada, jadikan rujukan. Untuk jamu ada. Kemudian untuk kelinci ada. Lele itu saya belum ketemu yang bisa saya jadikan rujukan. Maksudnya di wilayah sana ya. Kalau di luar wilayah banyak. Saya pengen ada ketemu satu orang yang memang jadi masternya lele. Karena biasanya setelah itu saya ajak intern untuk ngobrol. Saya biasanya kan masuk di prospek bisnisnya. Mungkin dia pintar ngopain, tapi prospek bisnisnya itu kan bisnisnya saya masuk di situ. Nek pas ketemu baru kita buat standar. Beginilah cara kita berbisnis lele misalkan. Nah setelah itu baru siapa yang berminat coba kita kumpulkan. Maka ada kelompok kambing sudah ada, kelompok jawu ada, kelompok kelinci sudah ada. Ya, kelinci itu Mas Pras itu hampir 100 sekarang. Itu banyak ke kelinci pedaging apa hias Pak? Pedaging. Semua kita akan pedaging. Nah, jadi memang ini ya lebih panjang umurnya. Itu kalau hias itu kan kadang-kadang naik turun gitu ya. Ya, kebutuhannya kan enggak. Misalkan tadi lele diganti koi misalkan gitu ya. Itu jadinya ke hias berarti. Bukan ke konsumsi gitu ya. Ini kan kebutuhan untuk wilayah-wilayah wisata ya. Tamangu, Kaliurang, Bandungan dan sebagainya. Itu masih terus yang kelinci ya? Iya kelinci. Nah, maka saya juga masuk di situ. Saya pengen produk saya ketemu akhirnya. Kita trial untuk abang, ayam sudah, sapi sudah, tinggal kelinci. Maksudnya setiap daging yang punya karakteristik beda, tapi kita sudah bisa buat. Kemudian saya bandingkan dengan master abon dari Solo, sudah selesai. Sudah. Dalam waktu saja. Nanti. Kita berharap Mas, dengan begitu nanti daging-daging teman-teman ini langsung. Ini pengalaman menarik Mas. Singkong saat ini di lingkungan kita ini harganya murah. 500, 700, paling banyak 1000 per kilo. Iya, untuk semua singkong. Kecuali singkong jarak tahu. Jarak tahu itu dulu waktu saya mulai itu 1.600, 1.800 per kilo. Itu paling mahal. Sudah sangat mahal sekali. 1 tahun pertama itu sempat belum menggetarkan ya. Tahun kedua hampir banyak orang tamang orang pada harga
Itu semua pengen buat produk dari Jaratowo. Hmm. Sehingga akhirnya Jaratowo melejit itu. Iya. Diburu banyak orang. Maka sampai hari ini Jaratowo itu 5.000 per kilo. Jaratowo 5.000 per kilo. 5.000 kilo. Tapi ini tanahnya harus tanah manusia. Oh iya, memang itu dia tanahnya tanah gunung. Tanah gunung. Ya, Ini kira-kira kalau gunungnya itu Merbabu, Merapi gitu gimana Pak Di? Di semua gunung itu selalu punya singkong bagus. Oh, gitu. Akhirnya saya ketemu rumusnya begitu. Oh gitu. Ya. Di semua gunung ada singkong Ya, bagus. Mas Lili ke Temanggung pun, ke Wonosobo, ke Magelang. Itu ketemu. Sekualitas Jaratowo. Iya. Sama dengan mangga misalkan. Oh gitu. Kan mangga itu banyak yang enak walaupun dengan beda-beda kan. Iya. Durian juga sama. Iya. Di Mantasnya ada juara. Di Sumatera ada. Hmm. Ternyata di Sumatera ada, di Semarang ada, di Jepara ada gitu. Ini saya baru bisa merasakan kalau kita menolong satu orang ternyata menolong semua manusia. Itu baru merasakan. Oh iya, baru saya merasakan. sampai mana-mana. Realitasnya adalah seperti itu. Iya. Jadi motivasinya dari ayat tadi gitu. Iya. Kalau kita menghidupi satu manusia, maka itu seperti menghidupi semua manusia secara berjamaah gitu ya. Ini mungkin luar biasa bagi kita semuanya pemirsa channel YouTube BPPUJ Siti Ella Jateng, mungkin bisa memberikan pesan-pesan atau kesan kepada pemirsa tadi. Oh iya. Gini, jadi saya hanya melakukan sesuatu, kemudian ketika sudah masuk di alam berhasil gitu, istilah alam berhasil, kita mencoba terus masih di alam lain. Itu alam itu sudah alam hidayah, itu banyak ilmunya. Yang saya sebut alam hidayah itu ya ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu itu, kemudian Allah memudahkan. Nah, ketika seperti itu maka berikutnya adalah kita memang perlu belajar lagi untuk melakukan sesuatu lagi yang berharap bisa dinikmati banyak orang. Saya misalnya di pertanian ini ya, saya kambing, saya gaduk. Itu juga ternyata ada ilmunya sendiri. Kambing misalkan ya, kurang lebih sekitar 30 juta. Saya pilih, ini satu orang saya pilih, orang-orangnya juga teman yang sudah kita yakini ini serius, kemudian baik, amanah begitu. Kan saya cek kurang lebih sekitar 30 juta. 30 juta itu ngopeni begini Mas. Kambing sing diopeni karena ini gaduh. Nanti mbok ikan untuk saya, anaknya untuk berdua. Jadi modalnya satu induk. Kalau anak berdua, Satu-satu. sing ngopeni sama pemiliknya saya. Kalau tiga? Kalau tiga ya kan dinilai dengan rupiah saja. Oh, iya. Setengah gitu ya? Iya. Akhirnya mungkin setengah. loh, kan nek kita beli induk belum tentu anaknya dua atau Iya, tiga. iya betul. Jangan-jangan malah nggak hamil. Nah, Kan bisa begitu. Iya. Makanya ketemu. Kita belinya langsung ya sudah punya anak dua Oh. minimal. Jadi sudah ada yang dihitung. Iya. Sudah dibagi sudah ada. Jadi sejak beli itu sudah Oh iya. iya. Kan semangat. Bukan hamil ya, tapi Saya punya anak ya. ngomongnya semangat. Itu pun saya mikir kan harganya mungkin mahal. Satu paket berarti induk dengan dua anak. Itu mahal. Tapi suatu saat ada yang sampai punya keahlian meraba hamil. Hamil. Oh, yang tiga, anak dua. Nah. Harus sampai begitu. Oh gitu. Iya, kalau kan akhirnya ada master, kita butuh Iya. masternya Iya, gitu iya. ya. Gitu. Nah, akhirnya begitu waktu. Jadi ini kita Ini berarti dokter hewan, peternakan ini ya, sangat ini. nanti kita belajar sama mereka lah ya. Kebetulan anak saya di kedokteran hewan nih. Oh, iya. Jadi mana kedokteran hewan? Oh, gitu. Kan katanya ada alat mahal sampai Iya. 55 juta atau Iya. 80 juta. No problem bagi kita. Nah, jadi spiritnya adalah kita berbagi pementahian, pada nama yang nanti berbagai sampai nanti kita berhenti. Jadi kita tidak akan diberhentikan manusia. Kita berhenti karena dihentikan Allah. Seperti Rasulullah. Kalau tidak dihentikan Allah SWT, Rasulullah itu mesti lanjut usia terus. Nanti biar Allah kira, oh sudahlah, wah ini saatnya istirahat. Kita masuk. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, jangan lupa BPPUJ Siti Ella Jateng, kita sudah diberikan banyak ilmu ya, yang luar biasa ini ya, nggak ternilai harganya. Dan kami mengucapkan syukur jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Haji Samsul Bahri, Sarjana Pertanian, yang beliau
tapi menjadi pengusaha. Tapi kembali ke pertanyaan saya. Kembali Urusannya karo singkong, karo klopo, karo wedhus. Tadi 50 tahun ke sana itu habis-habisan. Ilmu-ilmu yang pernah kita pakai, kita dapatkan harus kita habiskan gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa. Sekali lagi Pak De, matur suwun. Terima kasih kami bisa sowan ke sini dan diterima. Sebenarnya beliau tadi baru pulang dari Semarang gitu ya. Begitu insya Allah pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Lili Prihanto sebagai host pada kesempatan kali ini. Kalau banyak kurang banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.